Sore ini kita mempelajari satu topik iman, see the unseen. Biasanya kita anak-anak muda suka melihat apa yang terlihat. Mau makan aja buka Instagramnya dulu. Makan di mana Instagramnya, lihat kelihatannya makanannya enak apa enggak, dilihat dulu. Tetapi di dalam iman kita melihat apa yang tidak terlihat. Nah, tadi pagi kita belajar tentang iman. Apa sih bedanya antara iman dan percaya? Sebenarnya dua-duanya itu sinonim. Iman adalah kata benda dan percaya adalah kata kerjanya. Jadi iman kata benda dan ini serapan dari kata Arab. Bahasa Ibraninya emun atau emunah. Emunah membentuk kata iman. Di dalam iman kita percaya bahwa kita aman apabila kita percaya bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita mengamini Allah kita yang maha baik. Jadi ada urusannya. Iman, aman, amin. Sebenarnya semuanya dari kata yang sama. Nah, dari iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mendapatkan rasa keamanan dan karunia Tuhan. Itu melibatkan iman. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Yang dimana Rasul Yohanes di sini menuliskan suatu pengajaran dari Tuhan Yesus. Bahwa iman itu mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan kita mengalahkan dunia, iman. Siapakah yang memiliki iman di antara kita di sini? Kita teruskan pada pelajaran yang kita ambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Setiap kali ada tema mengenai percaya sebelum melihat, ayat ini menjadi ayat emas kita baca ya. See the unseen. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Oleh sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, apa yang tidak kita lihat. Nah, dan kita sama-sama tadi pagi belajar mengenai 4 macam iman. Yang pertama, melihat dan percaya. Nah ini adalah privilege dari orang-orang di zamannya Tuhan Yesus atau zamannya Musa ya. Melihat fenomena-fenomena mukjizat dan mereka mau nggak mau mereka menjadi percaya. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga ada di golongan yang ini. Mereka melihat kewibawaan Tuhan Yesus berkhotbah, kewibawaan Tuhan Yesus berkata-kata. Mereka melihat mukjizat Tuhan Yesus yang menggandakan makanan sehingga dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Wow. Kalau masing-masing laki-laki itu punya istri dan punya anak satu, sebenarnya yang dikasih makan oleh Tuhan Yesus itu berarti berapa? Antara mungkin bisa 15.000 orang sekitar itu. Jadi mereka melihat mukjizat dan mereka menjadi percaya. Yang kedua, melihat tidak percaya. Nah ini biasanya orang-orang yang suka nyinyir pada Tuhan Yesus. Siapa mereka? Di antara mereka ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi enggak semua orang Farisi jahat. Enggak semua orang-orang Farisi enggak baik. Di antara mereka ada yang namanya Nikodemus. Ada yang namanya Yusuf Arimatea yang menjadi percaya pada Yesus. Dan juga Tuhan Yesus memilih satu orang di antara orang-orang Farisi untuk meneruskan pemberitaan Injilnya, yaitu siapa? Paulus. Nah, Paulus ini golongan orang Farisi. Paulus menjadi percaya, tapi di antara orang-orang Farisi ada yang melihat mukjizat Tuhan Yesus tapi tetap gak percaya. Ya. Nah, yang ketiga, tidak melihat, tidak percaya. Ya mau gimana lagi, tidak pernah mendengar berita Injil. Tidak pernah melihat mukjizat Allah.
dan mereka tidak dapat mengenal Allah. Nah, yang ini saya percaya Tuhan memiliki keadilannya sendiri. Bagaimana nanti keadilan mereka itu diberikan. Nah, ini pasti hak prerogatif Tuhan ya, sebagai yang memiliki kuasa untuk menghakimi semua manusia. Dan kemudian ada tipe keempat. Nah, tipe keempat ini enggak melihat namun percaya. Orang-orang yang enggak melihat, enggak pernah mendengar Tuhan Yesus secara langsung. Kita enggak pernah melihat Tuhan Yesus bermukjizat, tapi kita percaya. Nah, kita ada di golongan ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita tidak pernah melihat secara langsung mukjizat Tuhan. Kita tidak pernah mendengar Tuhan berbicara secara langsung. Memang ada orang-orang tertentu yang diberi karunia penglihatan misalnya. Tapi kan gak semua dari kita. Di antara kita semua di sini, kebanyakan kita adalah golongan orang-orang yang belum melihat Yesus secara langsung. Tapi kita percaya dan Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah. Nah, apa yang dituliskan dalam kitab Ibrani adalah suatu motivasi untuk mempercayai bahwa orang-orang Ibrani saat itu, nah Anda tahu kan judulnya Kitab Ibrani, yang penulisnya nggak ditulis. Tapi kebanyakan orang percaya bahwa penulis Kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Ya nggak apa-apa ya. Saya pun percaya bahwa kemungkinan besar yang menulis Kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Nah, di situ penulis Kitab Ibrani menuliskan topik mengenai iman kepada orang-orang Yahudi yang mendapatkan penganiayaan dari teman-teman Yahudinya sendiri. Karena apa? Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus menganggap bahwa orang-orang ini adalah penyembah ilah-ilah lain. Yesus manusia kok dituhankan. Nah, ini orang-orang Yahudi yang percaya mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat harus bayar harga yang dimana mereka teraniaya. Nah, kitab Ibrani memberikan satu semangat untuk iman mereka agar mereka tetap terus bertekun untuk ada di dalam iman mereka. Nah, kemudian penulis Ibrani ini memberikan contoh-contoh pahlawan-pahlawan iman di masa lalu untuk menjadi suatu pembelajaran bagi mereka, untuk menjadi penyemangat bahwa orang-orang yang imannya terpelihara membuat perkenan hati Tuhan. Yang pertama, penulis Ibrani mencontohkan satu orang yang bernama Habel. Ibrani 11 ayat 4 di sini ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Perhatikan, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya di sini, sesudah kematian raga ada harapan kehidupan di alam yang nanti, alam yang akan datang. Orang Yahudi mengatakan itu adalah olam haba, alam yang akan datang, yang akan dihuni oleh orang-orang beriman yang telah mati. Maka di sini Habel dikatakan sebagai orang yang tetap bicara walaupun dia mati. Itulah sebabnya ada satu bagian di Alkitab bahwa Allah adalah Allah dari orang-orang yang hidup, orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal. Nah, kenapa kita seringkali dibuat bertanya-tanya? Apa bedanya yang diberikan oleh Kain dan diberikan oleh Habel? Ya kan? Kain memberikan persembahan dari apa yang dikerjakannya, yaitu hasil bumi. Sedangkan Habel juga memberikan satu korban dari apa yang dikerjakannya, yaitu kambing domba karena dia adalah gembala.
Nah, kemudian kita berandai-andai. Mungkinkah Kain memberikan hasil yang kurang baik, sedangkan Habel memberikan hasil terbaiknya? Tetapi kalau kita belajar tentang dasar-dasar keselamatan, kita harus mengetahui ya, dalam Kejadian 1 ayat 17, pada waktu Adam itu memakan buah itu dituliskan pada hari engkau makan, kamu pasti mati. Nah, kemudian dalam kitab Roma dikatakan upah dosa adalah mati. Nah, tapi kita bertanya, apakah pada hari Adam berdosa Adam mati? Ternyata Adam tidak mati kan? Nah, itu kira-kira apa yang terjadi? Ternyata di Taman Eden Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa untuk menjadi perlambangan, tukar guling kematian. Bahwa kematian Adam secara ragawi hari itu dibayar dengan kematian binatang yang tidak berdosa. Nah, kemudian apa yang disaksikan oleh Adam ini diceritakan kepada anaknya, ya. Nah, yang Habel melakukan persis seperti yang dilakukan Allah di Taman Eden. Tetapi kemudian Kain itu memodifikasi korban. Anda tahu artinya korban? Kalau dalam bahasa Indonesia ya, korban itu diartikan casualty, victim. Artinya apa? Pesakitan, korban banjir, ya, korban kecelakaan, korban perkosaan, korban perasaan. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani kata korban itu dari kata karaf, mendekat. Karena dosa itu menimbulkan jurang pemisah antara Tuhan dengan manusia, maka harus ada harga mendekat. Harga mendekatnya ini dilambangkan dengan kematian pihak yang tidak berdosa. Di Perjanjian Lama itu memberikan korban-korban binatang sebagai pengandaian, sebagai lambang bahwa upah dosa adalah mati. Itulah sebabnya di dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali korban-korban diberikan diulang-ulang sampai nanti digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, jadi inilah yang membuat Tuhan berkenan pada korban dari Habel. Dan Kain menjadi marah, kemudian dibunuhlah Habel. Mesti Habel mati, tetapi Anda lihat di sini Ibrani 11 ayat 4, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Di sini memberikan harapan kepada kita nanti ya, walaupun raga kita mati, tapi nanti kita akan tetap bisa berbicara karena roh kita diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin di sini? Tepuk tangan untuk Tuhan atas karyanya pada kita. Nah, kemudian ada juga kisah di dalam Kejadian 5 ayat 5. Ini bicara tentang Henok. Di kitab Ibrani ini bicara tentang Henok. Kita coba, siapa sih Henok itu? Ya, kita baca Kejadian 5 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, di sini Ibrani 11 ayat 5 bicara tentang korelasinya yang dituliskan pada Kejadian 5 ayat 5 bicara tentang Henok dan Henok terangkat ke surga, ya. Kita baca Henok Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metushala dan ia memperanakkan anak laki dan perempuan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Tuhan. Nah, ada kekecualian di Perjanjian Lama. Ada orang yang tidak mengalami kematian tubuh tapi langsung diangkat. Yang pertama adalah Henok, yang kedua adalah Elia. Dan ini juga merupakan suatu perlambangan oleh karena iman manusia tidak mengalami kematian, apalagi kematian rohani, karena rohnya telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita teruskan Ibrani 11 ayat 6 sampai 7. Di sini penulis Ibrani bicara tentang pahlawan iman yang lain, yaitu siapa?
Nuh. Nah, kita belajar. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah telah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Ayat 7 bicara tentang Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, tentang taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, sekarang kita coba mengandai-andai ya. Saya percaya kita semua anak-anak muda di sini pernah ikut sekolah minggu di antara kita ya. Pernah dengar cerita tentang Nuh. Kalau kita diceritain oleh guru-guru sekolah minggu kita kan gambar mengenai bahteranya Nuh, terus ada banyak binatangnya, itu kan lucu-lucu ya. Tapi coba Anda hari ini kan sudah dewasa. Sekarang memikirkan bahtera Nuh dengan binatang-binatangnya itu tidak dalam keadaan yang lucu. Tetapi dalam keadaan kita menggambarkan Nuh pada saat itu. Ya. Pada zaman Nuh terjadi perkawinan campur antara orang-orang saleh dan orang-orang jahat. Nah, orang-orang saleh kumpul sama orang jahat, kemudian mereka beranak pinak, jadilah jahat, hampir menyelimuti bumi, hampir kena kepada semua orang kecuali satu orang, yaitu Nuh yang membuat Allah itu berkenan. Waduh, ini semua orang-orang di dunia ini sudah pada jahat semua ini. Maka aku akan menghabisi mereka semua dengan satu bencana air bah. Tetapi aku mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan nanti aku akan memulai keturunan-keturunan manusia itu dimulai dari Nuh. Jadi Nuh ini dijadikan oleh Tuhan sebagai Adam yang baru. Kemudian Tuhan memaklumatkan, memberikan pengumuman kepada Nuh. Nuh, nanti aku akan mengadakan penghukuman kepada orang-orang jahat ini. Dan Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera, ukurannya dikasih tahu, bahan-bahannya dikasih tahu, dan Nuh itu saat itu membangun sebuah bahtera, kapal yang besar yang atasnya tertutup persis sesuai firman Tuhan. Anda tahu kalau Anda belajar Alkitab mulai dari Kejadian 1 sampai Kejadian 6 ya, itu enggak pernah terjadi hujan. Hujan itu baru ada nanti ketika Tuhan menghukum bumi dengan air bah, yang artinya ya, Nuh nggak pernah lihat hujan. Nuh nggak pernah lihat banjir. Jadi artinya di sini Nuh betul-betul mengerjakan apa saja yang disuruh oleh Tuhan. Nah, kalau hari ini saya nyuruh, misalnya saya presiden, nyuruh Departemen Perkapalan ya atau Angkatan Laut bikin kapal. Mereka pasti punya bayangan, oh ya nanti kapalnya akan jalan di laut atau bagaimana. Nah, tapi ini Tuhan mengatakan nanti aku akan menghukum dunia dengan air. Maka bangunlah sebuah bahtera yang dimana Nuh ini no idea. Untuk apa bahtera? Untuk apa kapal? Ya, dan dia sama sekali nggak pernah lihat ada tingkap-tingkap langit di atas itu terjadi hujan. Terus kita bertanya-tanya, lah dulu itu tumbuh-tumbuhan bagaimana? Nah, jadi tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup dengan adanya embun, yang dimana embun itu telah ada sejak Kejadian pasal 1, tapi hujan itu belum ada. Nah, lalu ketika Nuh membuat bangunan semacam itu, Anda bisa lihat enggak? Dibully enggak kira-kira Nuh saat itu? Nuh, kamu gila. Nah, inilah see the unseen. Iman yang tidak pernah melihat tapi dia memberikan kepercayaannya kepada Allah. Dia membangun bahtera itu kira-kira berapa lama?
Tuhan memberikan waktu pertobatan untuk manusia yang jahat itu ditungguin gak langsung. Tuhan memberikan waktu 3 kali 40 tahun. Ya, artinya 120 tahun. 40 tahun adalah angka generasi. Maka sebelum Tuhan memusnahkan orang-orang jahat di bumi, Tuhan menunggu 3 kali 40 tahun, 3 generasi. Ditungguin oleh Tuhan, ternyata enggak ada yang bertobat. Cuman keluarga Nuh yang baik. Nah, di sini kita melihat kualitas iman dari Nuh, melihat sesuatu yang tak terlihat. Sekarang kita melihat pahlawan iman selanjutnya setelah Habel, Henok, kemudian ada Nuh, sekarang Abraham. Abraham pun demikian. Ibrani 11 ayat 8 ya. Pahlawan iman selanjutnya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wow, ini pun melihat sesuatu yang tak terlihat. Misalnya kalau dikasih tahu, kamu ke kota A atau kamu ke kota B. Nah, Abraham ini kan bisa siap-siap. Misalnya kayak Yunus disuruh ke Niniwe. Begitu disuruh ke Niniwe, wah gak mau, itu tempat jahat. Nah, tapi di sini Abraham pun tidak dikasih tahu tempat yang di mana, tetapi dia melihat sesuatu yang tak terlihat. Dia hanya melihat Tuhan. Dan dia percaya inilah see the unseen. Nah, dan mereka adalah pahlawan-pahlawan iman di dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan yang di perjanjian baru? Bagaimana Tuhan Yesus mendidik para murid-muridnya, ya? Tuhan Yesus mulai melayani umur 30 tahun, ya. Yang artinya para pengikutnya itu umur-umurnya mungkin 30-an atau mungkin lebih sedikit atau bahkan lebih muda. Jadi Tuhan Yesus dengan para muridnya adalah golongan-golongan orang-orang muda. Bagaimana Tuhan Yesus mendidik para muridnya? Yuk kita baca Markus 11 ayat 22 sampai 24. Iman yang memindahkan gunung. Tuhan Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal dia tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ini di depan murid-muridnya pada saat ia merujuk kepada satu bukit, ya, perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Tuhan Yesus merujuk kepada satu gunung, yaitu Gunung Zaitun, dan seandainya kamu punya iman, gunung ini bisa beranjak. Nah, zaman saya beberapa tahun yang lalu ya, enggak terlalu lama. Saya membayangkan gunung beranjak ini gimana gitu kan. Nah, saya pernah membaca ada satu fenomena gunung itu bisa pindah, itu di Mesir. Nah, dan ayat ini orang-orang biasanya mengartikan bahwa yang dimaksud oleh gunung-gunung itu adalah gunung-gunung persoalan, gunung-gunung hambatan. Hambatan-hambatan yang tidak mungkin bergeser, oleh karena iman itu bergeser. Dan penafsiran ini benar. Nah, tapi mungkinkah Yesus itu hanya mengajarkan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang pengandaian saja, tidak dalam arti harfiah. Nah, dalam arti harfiah
Dalam pemahaman saya beberapa tahun yang lalu, saya pikir itu yang seperti yang terjadi di Mesir. Ada fenomena gunung itu bisa pindah. Tapi saya pernah melihat gunung pindah itu gak lama sebelum ini, ya, di tahun ini juga. Saya pernah dari Kupang menuju ke Soe. Nah, tiba-tiba jalan raya itu ada gundukan gunung. Yang dimana gunung itu dikatakan oleh orang-orang lokal itu awalnya itu nggak di situ, dia bergeser. Jadi jalanannya itu bergeser, tertutup oleh gunung, akhirnya pemerintah daerah setempat itu bikin jalan darurat. Nah, saya melewati jalan darurat itu. Dari situ saya melihat, oh ternyata gunung yang beranjak itu ada, ya. Kejadiannya bisa macam-macam, ya. Bisa memang lempengan buminya itu bergoyang atau berpindah, atau mungkin karena tanah yang longsor, itu semuanya bisa. Fenomena itu bisa terjadi. Barusan kemarin ada gempa bumi di mana? Yang pusatnya itu dekat Pulau Bawean kan? Nah, itu terjadi ada pergerakan lempengan bumi, yaitu apa? Gempa tektonik. Nah, dari situ, oh ternyata yang namanya gunung yang beranjak itu ada. Yang punya handphone coba Google, ya. Antara Kupang dan Soe, gunung berpindah. Nah, itu nanti ada beritanya cukup viral. Ya, jadi itu ada fenomena yang dimana tanah itu bisa bergerak dan seolah-olah gunung yang tadinya ada di sana itu betul-betul berubah dan menutupi apa yang sebelumnya itu pernah menjadi jalan. Nah, dan ini juga Tuhan Yesus juga ulangi lagi yang ditulis di dalam Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan Yesus, jikalau sekiranya punya iman sebiji sesawi saja kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah dan engkau tertanamlah di laut dan maka ia akan berpindah ke laut. Jadi sesuatu yang gak mungkin bisa terjadi dan oleh iman kita dapat memindahkan gunung. Nah, jadi ada seorang yang bernama Tim Rosenberg, saya suka membaca bukunya, ya. Ada sebuah buku yang dia tulis itu, Jesus Never Said Anything New. Nah, kira-kira kalau Tuhan Yesus itu berkata demikian, apakah Tuhan Yesus itu bicara tentang dongeng? Enggak, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini juga sebagai suatu idiom. Iman yang memindahkan gunung atau orang-orang yang mampu memindahkan gunung. Itu dikenal dalam bahasa Ibrani itu sebagai oker harim. Oker itu mencabut akar. Oker akar. Nah, bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia itu sering sama karena bahasa Indonesia itu banyak yang menyerap dari bahasa Arab. Nah, oker harim. Nah, oker harim ini, pencabut akar gunung ini dalam tradisi Yahudi itu diberikan kepada anak-anak muda. Wow, tepuk tangan. Yang dimana anak-anak muda ini melakukan suatu inovasi-inovasi yang gak mungkin dahulunya itu dikerjakan. Nah, ya, jadi misalnya begini, orang-orang yang memiliki bakat-bakat yang luar biasa. Nah, di Alkitab yang dikatakan sebagai orang yang berhikmat pertama kali, bukan seorang pengajar, bukan seorang pengkhotbah, tapi justru seorang desainer. Seorang desainer, seorang seniman. Itu di Alkitab itu dikatakan sebagai orang yang berhikmat dan Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Nah, ini saya kasih PR, ya, anak-anak muda. Yang dibilang sebagai orang berhikmat itu bukan pengajar yang pintar ngomong, enggak. Tapi diberikan kepada seniman, seorang desainer yang merancang bangunan kemah suci namanya Betsaleel. Wow. Dan orang-orang seperti Betsaleel ini yang punya imajinasi yang kuat itu disebut sebagai oker harim. Orang-orang yang mencabut akar gunung-gunung.
Wow, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah memberikan suatu istilah yang aneh-aneh yang gak dikenal oleh pendengarnya saat itu. Nah, bayangkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu murid-muridku yang 12 ini, yang 70 ini, kalian semua adalah oker harim, para inovator-inovator yang memberitakan berita Injil di masa yang datang. Kalian adalah oker harim, kalian anak-anak muda yang mampu memindahkan gunung. Nah, bagi seorang pengajar, siapakah yang menulis kitab Torah yang menjadi dasar ajaran dari semua nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama? Dia adalah Musa. Musa itu disebut sebagai Sinai. Dia adalah penghuni Gunung Sinai karena dia mendapatkan firman Tuhan dan mendapatkan inspirasi Roh Kudus untuk menuliskan kitab Torah di Gunung Sinai. Musa itu Gunung Sinai. Tapi ada satu orang yang disebut sebagai oker harim, pencabut gunung. Siapa dia? Dia adalah Ezra, seperti Bapak Gembala kita Pastor Ezra. Wow. Ya, kenapa Ezra di Perjanjian Lama itu disebut sebagai pencabut gunung? Karena Ezra hidup pada zaman pembuangan di Babel, yang dimana zaman pembuangan di Babel orang-orang Israel itu tidak dapat mempersembahkan korban. Kemudian atas inisiatif para rabi saat itu termasuk Ezra di situ, kemudian Ezra memberikan suatu pengajaran, karena kita nggak bisa memberikan korban di Babel, maka worship kita tertinggi kepada Tuhan adalah studi Bible, adalah mempelajari firman dan mengucapkan doa-doa. Ya, apa sih yang dimaksud oleh orang Yahudi itu worship itu? Kalau kita hari ini praise and worship itu nyanyi, tepuk tangan, lompat-lompat, main musik, nyanyi kepada Tuhan, itu memang benar. Tapi bagi orang Yahudi, worship tertinggi kepada Tuhan adalah studi Bible. Dan ini adalah ajaran dari zamannya Ezra. Jadi Ezra di sini memberikan suatu inovasi baru dalam ibadahnya orang-orang Israel. Nah, sekarang kita masuk kepada anak-anak muda Indonesia. Ya. Anak-anak muda Indonesia itu adalah generasi-generasi yang unggul, bukan cuma hari ini saja, ya, tetapi sejak dulunya. Kebangkitan nasional di negara kita di Indonesia berdiri dengan inisiatif dari orang-orang yang mencintai negeri, yaitu Budi Utomo. Ada tokoh-tokoh di situ. Kapan itu didirikan? Didirikan pada tahun 1908. Nah, mereka dibangkitkan semangat mereka bahwa mereka disatukan oleh satu nasionalisme. Apa yang terjadi kemudian? Dari apa yang dibentuk pada Budi Utomo 1908, kemudian membangkitkan gerakan anak-anak muda 20 tahun kemudian. Kapan itu? Sumpah Pemuda. 1928 mereka mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi Anda tahu, negara kita didirikan atas inisiatif anak muda, dan inilah para pencabut gunung. Anda tahu kenapa mereka menjadi para pencabut gunung? Ya, rasanya saat itu nggak mungkin karena Indonesia, orang-orang yang ada di Indonesia yang dijajah oleh Belanda ratusan tahun ini, biasanya mereka dibiarkan bodoh. Tetapi dengan adanya gerakan Budi Utomo yang mereka Indonesia ini sudah memikirkan bahwa pendidikan itu penting, dan tercetaklah anak-anak muda. 20 tahun kemudian mereka melakukan Sumpah Pemuda. Dan apa yang terjadi? 17 tahun kemudian, tahun 1945, pada 6 Juni, seorang muda yang bernama Soekarno berpidato bicara tentang bagaimana nanti
Indonesia ini akan didasarkan kenegaraannya. Dia bicara tentang Pancasila 17 Agustus 1945. Dia mengucapkan proklamasi Indonesia didirikan oleh orang-orang muda. Mereka adalah Oker Harim. Mereka adalah para pencabut gunung. Kenapa disebut sebagai pencabut gunung? Sesuatu yang gak mungkin, ya kan? Nah kadang-kadang kalau kita punya anak yang aneh-aneh itu jangan dimarahin dulu, ya. Ada yang sudah jadi ibu-ibu, mungkin nanti Anda semua ada yang akan menjadi ibu, ya. Kita semua tahu ya, mungkin Anda pernah membaca di ensiklopedia atau apapun, ya. Seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison waktu sekolah ibunya itu ibunya percaya bahwa anaknya ini pinter. Tapi waktu di sekolah gurunya jengkel banget sama yang si kecil si Thomas ini. Thomas gak mau dengerin, gak mau ikut menghitung, gak mau ngerjain PR, ya. Kemudian dia ngomong sama ibunya, Thomas, ini anakmu, dia memiliki kemampuan berpikir yang di bawah rata-rata. Dia gak bisa ngerjain PR, dia gak mau berhitung dan dia gak mau ngerjain apa-apa. Tapi si ibunya Thomas ini percaya, anakku ini gak idiot kok, anakku ini pinter. Tapi aku percaya dia memiliki satu imajinasi yang kuat. Jadi waktu gurunya itu ngajarin berhitung, dia itu mikir yang lain ini si Thomas ini. Dia memikirkan begini, bagaimana siang itu terang, malam itu gelap. Dia ingin membuat malam itu seterang siang. Dia berpikir terus sehingga dia gak peduli dengan apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah. Kemudian apa akhirnya? Ibunya sendiri mengajari si Thomas kecil ini. Dan ibunya tetap percaya anakku ini pinter. Nah apa yang terjadi? Thomas Alva Edison menjadi seorang pencabut gunung. Sesuatu yang gak mungkin dibuat oleh seorang kala itu. Dia menemukan bola lampu. Dia membuat malam seterang siang. Nah, jadilah kita orang-orang, seorang inovator yang baik. Nah, mungkin kita kadang-kadang melihat gunung-gunung persoalan. Gunung-gunung yang gak mungkin, waduh aku ini bukan anak orang kaya. Tapi aku gak mungkin lah aku bisa usaha kayak begitu. Tetapi Anda tahu pendidikan adalah benteng dari kemajuan. Kemajuan apapun. Maka ketika kita semua memiliki kesempatan untuk sekolah, itu adalah benteng kita untuk kemerdekaan. Jadi apa yang kita pelajari sore ini? Sesuatu yang tak terlihat tapi kita tetap percaya. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersemangat sebagai anak-anak muda. Kita bisa belajar melalui Alkitab, kita bisa belajar juga melalui dunia-dunia sekuler. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh anak muda dan saya percaya di GBI Ukimene ini kita akan mencetak generasi-generasi unggul. Pastor Esra, amin? Amin. Amin semuanya? Amin. Ya, kita akan membaca Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yuk kita nyanyi. Biarlah gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang.